Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Sebelum memulai perkuliahan, ini ada sedikit pantun, tolong bilang cakepnya ya. Naik perahu ke Pulau Bali, tak lupa bawa bekal roti. Wajah ceria di pagi hari, tanda mahasiswa siap belajar lagi. Oke, semoga dari semester baru ini semangat saudara untuk belajar muncul lagi, karena sudah melewati masa libur ini. Oke, baiklah. Dalam mata kuliah pengelolaan air akan diampu oleh saya, yaitu Dewi Jayakma Ilham, SPMP. Nah, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin mengabsen saudara mahasiswa semuanya. Silahkan sampaikan satu kata pada hari ini. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu kontrak perkuliahan. Jadi pada perkuliahan kali ini sama dengan kuliah sebelumnya, ada yang namanya kontrak perkuliahan yang harus hadir di ruang kelas tepat waktu, yang mana toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Kemudian tidak melakukan kegiatan melanggar peraturan akademik, tidak mencontek dan plagiat, memakai sepatu pakaian yang sopan. Kemudian kehadiran itu menentukan saudara bisa atau tidaknya UAS. Jadi kehadiran maksimal itu atau minimal itu 75%. Jadi 4 kali tidak hadir, lebih dari itu saudara tidak bisa ujian. Kemudian pada perkuliahan ini ada sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaian terbesar itu adalah proyek. Ini dalam bentuk diskusi, saudara akan diberikan satu kasus untuk memecahkan masalah di lapangan. Kemudian partisipasi keaktifan saudara di kelas dan diskusinya, kemudian bagaimana sistem berpikir kritis saudara. Kemudian tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Nah, pada perkuliahan ini selama 16 pertemuan ini kita akan membahas apa saja. Jadi yang kita bahas itu adalah pendahuluan sekarang, yaitu pengelolaan air itu apa. Kemudian hidrologi, neraca air, dan sistem perairan. Yang pertemuan ketiga dan keempat kita akan mempelajari hubungan air antara tanah, air, dan udara, dan tanaman. Dan juga ada yang namanya meteorologi pertanian. Kemudian pertemuan kelima yaitu jumlah jenis sumber air dan ketersediaan air. Kan kita bahas. Yang keenam, kebutuhan air untuk tanaman. Dan ketujuh adalah sistem irigasi pertanian. Kemudian setelah UTS kita akan mempelajari pengelolaan dan pembagian air irigasi, kemudian sistem drainase lahan pertanian, pengelolaan air pada lahan kering, pengelolaan air pada lahan basah yaitu sawah, kemudian pengelolaan air pada tanaman kacang, tanah, padi, ini 2 kali pertemuan, kemudian teknik konservasi air untuk kebutuhan pertanian. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengelolaan air, kita harus mengetahui dulu apa itu air. Jadi, kita mengetahui dulu air itu apa, baru kita bisa mengetahui pengelolaannya. Jika suatu benda kita tidak tahu itu apa, otomatis kita tidak akan bisa mengelola. Nah, kita lihat dari gambar ini, apa yang saudara bisa lihat? Itu yang berwarna biru-biru, ya, itu adalah air. Jadi, sebagian besar penyusun bumi ini adalah air. Jadi yang tanah, kemudian yang tanaman itu hanya sebagian.
Kemudian keberadaan air. Nah, kalau kita lihat keberadaan air yang paling banyak itu adalah berada di laut. Sama juga dengan gambar sebelumnya. Kemudian diiringi dengan air permukaan. Jadi dari tanah, ini danau, sungai. Nah, itu urutan kedua. Kemudian yang paling kecil itu adalah air dari biological water, dari tubuh kita, dari yang bahan-bahan biologi. Itu yang paling sedikit. Nah, oleh karena itu, komponen paling banyak air laut. Oleh karena itu, menurut saudara, apa itu air? Nah, kenapa penting air bagi kehidupan kita? Oke, air itu adalah benda cair. Nah, di sini kita lihat air itu adalah bahan kimia atau benda yang memiliki rumus kimia H2O. Kemudian air itu yang memiliki kualitas baik itu memiliki tidak berwarna, tidak berbau, dan tanpa perasa, tanpa ada rasa. Kemudian sumbernya bisa dari laut, dari sungai, dari salju, dari rawa, dan dari groundwater atau air tanah. Jadi air ini selain dalam bentuk fisiknya dan kimianya, dia memiliki kegunaan, yaitu tempat organisme. Contohnya mana? Kita ketahui ikan, alga-alga. Nah, itu kan ada organisme di dalamnya. Oke, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga pengantar pengelolaan air ini bisa saudara pahami. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.